puter ketok rupane. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Hari ini saya berada di Kecamatan Soko, kabupatennya Tuban. Tepatnya saya berada di lahan milik Mas Sujud. Untuk banter Mas, orang gowo mic Mas. Mas Sujud. Ini tadi saya dapat WA dari beliau untuk minta disidak lahannya karena ada masalah loh. Jadi masalahnya ini menurut Mas Sujudnya ini fatal Mas. Fatal. Kayaknya tapi sudah stadium 4. Stadium 4. Tadi bilang stadium 4. Jadi pesan buat para petani seluruhnya tanpa terkecuali termasuk saya, yakini bahwa dirimu itu dapat mengalahkan masalahmu sendiri. Jadi jangan patah semangat Mas. Tetap kita harus tawakal. Kalau kita itu mau bertani, yakin nih bahwa kita itu sukses. Nah, untuk itu kita juga berusaha, termasuk Mas Sujud ini minta bantuan ke teman termasuk bocah belajar tani. Ini juga bentuk dari usaha beliau. Ini sudah bagus. Yang pertama masalahnya apa Mas ini menurut keluarnya jenengan? Faktor pertama awalnya itu ulat. Terus yang kedua kok tiba-tiba ada daunnya lodoh kayak daunnya gitu, lodoh. Ya. Terus saya tanya ke teman-teman katanya kok bukan bercak. Jadi kan ini penyakit yang awal, kalau di lahan sini kayaknya yang awal penyakit seperti ini. Jadi sedikit saya gambarkan, nanti akan saya shoot. Ini termasuk juga faktor jamur, bisa faktor virus. Jadi dia itu bukan seperti bercak ungu atau trotol yang biasanya basah guys. Dia itu kering, kemudian lapisan daunnya itu langsung bolong Iya, itu pecah, langsung patah. Dan itu cepat sekali menyebarnya guys. Itu kalau di tempat lain ada yang bilang krosok, ada yang bilang kena embun bulu. Itu seperti itu ciri-cirinya. Jadi ini sedikit masalah yang dikeluhkan oleh Mas Sujud ini. Kalau menurut versi bocah belajar tani itu tadi sudah jadi fokus utama saya nanti untuk membahas tentang masalah itu sedikit. Saya juga kulik tanamannya Mas Sujud ini kurang nutrisi daun. Satu, daunnya tipis, jadi settingan untuk mempertebal daunnya kurang. Jadi pertama Mas, ini yang kuning ini, sebelah ini yang belum terkena dan warnanya kuning ini satu overdosis pestisida. Yang kedua, ini kurang unsurnya kurang sulfat atau kurang sulfur, jadi kuning, daunnya kuning, juga kurang fosfat, jadi daunnya itu tipis sekali. Kalau ini kita masukkan silika macet guys tanamannya, karena tanamannya kurang tumbuhnya. Di ini karena pupuknya sudah masuk berapa kali pupuk? 2 kali pupuk. 2 kali pupuk menggunakan Yaramila 16. Iya, Yaramila 16. Dasarnya pakai Suprapos yang 36. Suprapos 36. Oke. Ini sekedar untuk informasi tentang tanaman ini, karena ini tanamannya kuning sekali. Ini tajuk tapi kuning. Dan di sini itu memang seharusnya tanahnya mendukung. Karena di sini bisa setting daun pendek, buah umbinya besar. Tapi ini sedikit kuning. Terus untuk menangani Mas, untuk menangani yang terkena jamur ini, menurut saya ini bisa ditabur kalsium karbonat di mix dengan BA tembaga. Di mix BA tembaga itu kalau takarannya per 10 kilo kita kasih 2 sendok. Jadi yang murah saja nanti kita beli yang Nordok, tidak apa-apa, tembaga oksida. Kemudian bisa dispray Remazol P. Ini dispray Remazol P dosis langsung 30 Mas. Langsung 30 mili ya. Langsung 30 mili
tanpa ditambahkan nutrisi, bisa dimix dengan kalsium pupuk. Oh, iya, iya. Pupuk kalsium, pupuknya dikasih 3 sendok penuh atau 4 sendok boleh. Remazole P nya 30 ml. Dispray sore hari menjelang redup kalau tidak hujan. Iya. Kalau sore hujan, pokoknya sudah redup, asumsinya jangan terkena panas terlalu banyak. Malam hari nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, malam hari nggak apa-apa. Dispray itu 3 hari berturut-turut. 3 hari mas, berturut-turut. Nanti kemudian terakhirnya dispray tembaga. Ini cara yang lama yang biasa kita gunakan untuk menangani hal yang seperti ini. Tapi banyak juga yang masih belum tahu, karena ya maklum petani itu sibuk di lahan, bukan nontonin channel YouTube. Jadi kalaupun ada yang nonton channel YouTube itu ya mungkin karena lagi santai dan bentuk daripada usaha untuk belajar. Karena kita juga semuanya belajar Mas Jun. Nah, ini ada efek sampingnya Mas Jun. Nanti efek sampingnya itu daun yang sudah terindikasi ada serangan jamurnya akan langsung kering, dan jangan kaget. Langsung kering. Ini untuk penanganan trotol termasuk ini hampir sama seperti itu. Jadi ini ada faktor cuaca ini yang mengakibatkan ada gejala seperti itu. Jadi Remazole P 3 hari berturut, usahakan sore atau malam untuk penyepraiannya. Terus terakhir nanti hari keempatnya ditutup BA tembaga hidroksida, bisa menggunakan koset itu yang dari Dupont, Lanet Dupont, atau dari Kopsit 77 atau Funguran juga bisa, banyak mereknya. Nanti dosisnya dikasih 2 sendok saja. Kemudian jika ada perbaikan, masukkan nutrisi daun, bisa Ultradap mix dengan magnesium sulfat, dimix dengan bedak salisil. Tujuannya untuk magnesiumnya menghijaukan daun, Ultradapnya itu memperkuat batang dan daun, dan untuk salisilatnya itu untuk mempercepat atau membantu perbaikan sel jaringan yang luka. Seperti itu teman-teman. Jadi ini karena arah angin itu rata-rata dari sana terus nih. Iya, dari sana. Jadi yang sebelah sisi saya ini menghadap ke barat. Sisi barat itu tanamannya masih bagus, tidak ada serangan itu, tapi warnanya kuning. Dan yang sisi timur itu menjalar, semakin ke timur itu kena, berarti mengikuti arah angin serangannya. Jadi ini bisa akibat ada embun bulu kalau pagi. Untuk itu saya sarankan untuk penyepraiannya itu sore atau malam, karena itu biasanya kalau Remazole P itu efektivitasnya akan lebih tinggi saat udara itu lembab atau cuaca dingin. Ini menurut dari informasi yang ikut seminar kepada formulatornya Remazole P, saya sebut saja Pak Patrick namanya, itu menganjurkan kalau spray Remazole P itu sore atau malam hari itu akan efektivitasnya, daya kerjanya akan lebih tinggi. Memang punya kendala itu atau efek samping namanya bahan aktif azol itu menghambat pertumbuhan. Daripada ini habis, mending terhambat sedikit, nanti kalau sudah sembuh kita setting lagi untuk memperpanjang atau mempersubur lagi. Tidak apa-apa Mas Sujud, tenang. Pesan saya tetap tenang Mas. Pokoknya yakinkan diri sampean mampu untuk mengatasi ini dengan kehendak tentunya. Jangan khawatir. Oke, kita shoot lahannya. Sedikit saya informasi kalau lahannya Mas Sujud ini sudah memenuhi standar pertanian bawang merah. Dari segi got, jalan, juga bersih dari gulma,
Terus dari segi porosity tanahnya sudah bagus. Ini kontur tanah hitam. Walaupun tanahnya ini sebenarnya kandungan sulfurnya tinggi, tapi tidak bisa terserap oleh tanaman. Untuk itu kita masukkan magnesium sulfat atau masukkan sulfurnya dari daun. Ini kalau disetting pakai pupuk sulfur, ini justru akan memperparah kondisi lahan. Jadi kita spraykan nutrisi lewat daun. Seperti itu Mas Jod. Kita akan shoot tanamannya. Dan sebelumnya tetap simak sampai video ini akhir. Saya tutup dulu, nanti akan dilanjutkan di video belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telung tahun 10 juta. Langsung bolong. Konco-konco yang ngarani ngono, jadono ora tau ben. Yo, ora ana sing geruak. Mesti ra sing macet. Tapi kudu tanduran sampean. Camaro tanduranku umur 20 dino godhonge setengah meter. Tanahe terang. Popore sak mil-mil. Oh, seperan ya. Bisa mentuku